Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Ayu Nurnaliza dengan NIM 2220504034. Di sini saya akan membahas tentang jika seandainya saya menjadi ketua masjid, apa visi misi saya, bagaimana cara saya mewujudkan mimpi saya, dan cara memilih pengurus masjid serta bagaimana saya mengelola SDM masjid. Baik, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Masjid dan Islamic Center, dosen pengampu Bapak Imron Supriyadi M.Hum. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi misi saya terlebih dahulu seandainya saya menjadi ketua masjid. Visi saya tentu saja menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pemberdayaan umat, serta berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, berakhlak mulia dan sejahtera. Selain itu, saya juga mempunyai beberapa misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas ibadah jemaah, baik di bidang sholat berjamaah, pengajian, dan kegiatan agama lainnya. Yang kedua, adanya mengembangkan pendidikan agama dengan cara menyelenggarakan program pendidikan agama yang komprehensif bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa, agar umat dapat memperdalam ilmu agama dan memahami ajaran Islam secara lebih baik. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara umat Islam di lingkungan masjid, melalui kegiatan sosial, diskusi, dan berbagai program yang mendorong kerjasama antara jamaah. Keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program yang sesuai dengan syariat Islam. Kelima, meningkatkan manajemen masjid yang profesional, mengelola masjid secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan aspek keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia agar masjid menjadi tempat yang nyaman dan terorganisir dengan baik. Keenam, menyediakan akses layanan keagamaan, mempermudah umat untuk mengakses layanan keagamaan seperti konsultasi, pernikahan, pengurus jenazah, dan sebagainya dengan prosedur yang jelas dan efisien. Jika kita berbicara tentang posisi kepemimpinan dalam sebuah lembaga seperti ketua pengurus masjid, tentu mencangkup banyak hal yang berkaitan dengan tanggung jawab, pelayanan, pengembangan komunitas. Jika saya berada di posisi tersebut, berikut beberapa mimpi atau keinginan saya yang mungkin akan saya wujudkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan spiritual. Sebagai ketua masjid, saya akan berusaha memastikan bahwa masjid bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah wajib, tetapi juga pusat kegiatan spiritual yang mendalam. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak program kajian agama, kelas Al-Quran, dan kegiatan keagamaan lainnya yang dapat membantu jemaah lebih mendalami ajaran Islam, menciptakan lingkungan masjid yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia, sehingga setiap anggota komunitas merasa diterima dan didukung dalam perjalanan spiritual mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Saya bermimpi dapat mengembangkan program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti pelatihan keterampilan untuk kaum muda, program bantuan keluarga yang membutuhkan, atau bahkan membuka peluang untuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar masjid. Saya juga akan berupaya agar masjid menjadi tempat diskusi dan solusi atas masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan isu-isu keadilan sosial. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan masjid. Saya ingin menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ini penting untuk membangun kepercayaan di kalangan jamaah. Keuangan masjid harus dikelola dengan baik dan laporan penggunaan dana harus terbuka untuk masyarakat agar mereka tahu bagaimana dana yang terkumpul digunakan untuk kemaslahatan bersama. Pengelolaan masjid yang baik juga mencakup pengelolaan fasilitas masjid sehingga masjid selalu terjaga kebersihannya, fasilitasnya memadai dan selalu siap digunakan untuk berbagai kegiatan.
Yang keempat, mengoptimalkan potensi pemuda dan generasi muda. Pemuda adalah aset terbesar masjid dan umat Islam pada umumnya. Saya ingin membangun program-program khusus untuk melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan positif, seperti pelatihan kepemimpinan, organisasi, dan keterampilan sosial lainnya. Selain itu, masjid juga bisa menjadi tempat yang aman dan mendidik bagi generasi muda untuk belajar tentang agama dan kehidupan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki karakter kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Yang kelima, menghubungkan masjid dengan komunitas yang lebih luas. Saya ingin memperluas peran masjid agar lebih terhubung dengan masyarakat sekitar, baik yang muslim maupun non-muslim. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kegiatan yang dapat menarik perhatian berbagai kalangan, seperti acara sosial, seminar, dan perayaan budaya Islam. Masjid juga bisa menjadi tempat untuk dialog lintas agama, sehingga membangun hubungan yang harmonis antara umat beragama dan meningkatkan toleransi. Yang keenam, yaitu inovasi dalam pelayanan dan teknologi di era digital ini. Saya juga memimpikan agar masjid bisa mengadopsi teknologi untuk mempermudah akses ibadah dan informasi. Misalnya melalui aplikasi masjid yang memudahkan jamaah untuk mengetahui jadwal sholat, pengumuman kegiatan masjid, atau bahkan memberikan kemudahan dalam menyalurkan donasi. Selain itu, masjid bisa menggunakan platform online untuk mengadakan kajian-kajian virtual sehingga jangkauan dakwah dan pengajaran agama Islam bisa lebih luas. Ketujuh, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, masjid juga bisa berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Saya bermimpi agar masjid bisa menjadi contoh dalam pelestarian lingkungan, misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, atau mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Kegiatan semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi jamaah dan masyarakat sekitar untuk turut menjaga lingkungan hidup. Terakhir, kedelapan yaitu membentuk kerjasama antara lembaga. Dalam posisi ini, saya ingin membangun jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik itu tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kerjasama ini bisa mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, mimpi saya sebagai ketua pengurus masjid adalah menjadikan masjid sebagai pusat keilmuan, pemberdayaan sosial, dan pembangunan karakter umat yang berkelanjutan. Saya berharap dapat menciptakan masjid yang relevan dan memberi manfaat bukan hanya untuk jamaah, tetapi juga untuk masyarakat secara luas. Pemilihan kepengurusan masjid adalah proses penting yang memerlukan transparansi dan partisipasi dari anggota komunitas. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat saya ambil dalam pemilihan kepengurusan. Sosialisasi kebutuhan, melakukan sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kebutuhan pengurus baru. Ini dapat dilakukan melalui pengumuman di masjid atau acara komunitas. Kedua, yaitu proses rekrutmen. Mengadakan proses rekrutmen yang sistematis dan transparan dengan mempertimbangkan kriteria seperti keahlian, pengalaman, dan komitmen terhadap kegiatan masjid. Ketiga, pemilihan anggota. Mengorganisir pemilihan secara demokratis di mana anggota masjid memiliki hak suara untuk memilih calon pengurus, dan juga pastikan bahwa semua suara dihitung secara adil dan transparan. Keempat, pelatihan pengurus terpilih. Setelah pemilihan, memberikan pelatihan kepada pengurus terpilih agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta cara mengelola masjid yang baik. Yang kedua ini adalah cara mengelola sumber daya manusia atau SDM di masjid. Pengelolaan SDM di masjid merupakan aspek krusial untuk mencapai efektivitas operasional dan kegiatan ibadah. Berikut adalah beberapa strategi dalam mengelola SDM di masjid. Yang pertama, rekrutmen yang efektif. Melakukan rekrutmen dengan melibatkan anggota komunitas agar mereka merasa memiliki masjid. Proses ini harus mencangkup penilaian terhadap kompetensi dan nilai-nilai calon pengurus. Kedua, pelatihan dan pembinaan. Menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengurus, termasuk pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan keterampilan teknik lainnya yang relevan. Ketiga, manajemen konflik.
membangun mekanisme untuk menangani konflik di antara anggota pengurus atau jamaah dengan pendekatan mediatif untuk menciptakan suasana harmonis. Keempat, pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien dalam pengelolaan SDM, seperti aplikasi manajemen untuk mengatur jadwal kegiatan dan komunikasi antar anggota. Yang kelima, evaluasi kinerja, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengurus dan SDM lainnya untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dan berkontribusi secara maksimal terhadap kegiatan masjid. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, masjid dapat berfungsi lebih efektif sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual bagi komunitasnya. Lembaga masjid memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan umat, terutama dalam konteks perkembangan di era digital. Berikut ini menurut saya adalah beberapa program yang dapat diimplementasikan oleh masjid untuk memakmurkan umat dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Program kegiatan di masjid. Yang pertama, kegiatan keagamaan rutin. Masjid dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, yaitu mengadakan kajian Islam untuk berbagai kelompok termasuk ibu-ibu dan remaja. Kedua, yaitu taman pendidikan Al-Quran seperti TPA, menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak. Ketiga, kajian tematik, fokus pada isu-isu penting seperti zakat, haji, dan hukum waris. Yang kedua, mengadakan acara syiar yang menarik. Membuat acara yang menarik untuk menarik minat masyarakat seperti bazar makanan halal, pameran buku Islam, perayaan Tahun Baru Islam. Ketiga, yaitu layanan sosial dan pendidikan. Masjid dapat menyediakan layanan sosial yang bermanfaat bagi jamaah. Contohnya itu seperti pemeriksaan kesehatan gratis, menyediakan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu, bimbingan belajar, yaitu menawarkan les gratis untuk anak-anak, serta beasiswa untuk anak kurang mampu. Itu membantu pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Poin keempat yaitu pemberdayaan ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup jamaah dengan melalui pelatihan kewirausahaan, mengajarkan keterampilan bisnis kepada jamaah. Unit keuangan mikro menyediakan akses keuangan bagi usaha kecil. Dan ketiga yaitu program zakat dan infak, mengelola dana zakat untuk membantu dufa dan pengembangan ekonomi umat. Kelima, pemanfaatan teknologi digital. Dalam era digital, masjid perlu memanfaatkan teknologi untuk seperti media sosial, menggunakan platform digital untuk menyebar informasi dan dakwah secara luas. Aplikasi mobile, menciptakan aplikasi untuk memudahkan jamaah dalam mengakses informasi kegiatan masjid dan layanan sosial. Webinar dan online learning, menyediakan kajian dan pelatihan secara online agar lebih banyak orang yang bisa mengaksesnya. Kesimpulannya, dengan mengimplementasikan berbagai program ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Adaptasi terhadap perkembangan digital akan semakin memperluas jangkauan dan dampak positif dari program-program yang dijalankan oleh masjid. Melalui kolaborasi antara pengurus masjid dan masyarakat, tujuan ini dapat tercapai dengan baik. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya paparkan jika seandainya saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua pengurus masjid. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.